Halo Gemini, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini, menggemparkan berita hoax tentang kamu menyebar kemana-mana. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi pokoknya. Di sini ada disturbance, ada evidence, ada self love. Di sini ada friendship dan ada marionette. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada disturbance. Saya merasakan di sini ini kayak ada yang berusaha untuk mempengaruhi ya, kayak berusaha untuk mempengaruhi kamu. Ini juga tentang kayak ada seseorang yang menginginkan kamu itu apa ya, kayak arahnya itu negatif gitu ya. Saya rasakan di sini kayak ada yang kayak pengen ngirim kamu itu energi yang negatif di sini. Berusaha untuk mempengaruhi pikiran kamu, perasaan kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Artinya ada godaan di sini. Ada godaan, oke? Dan berlahan kamu tahu ya, perlahan kamu akan tahu tentang seseorang yang menyimpan kemarahan dan dendam terhadap kamu. Ini bisa tentang sesuatu hal yang bikin kamu kaget, yang bikin kamu sangat terkejut, karena ternyata seseorang itu adalah seseorang yang mungkin dekat dengan kamu, tidak kamu sangka, tidak kamu duga. Jadi siapkan ya mental kamu, karena di sini sepertinya ada berita mengejutkan yang akan kamu dengar tentang seseorang yang mengirim energi negatif kepada kamu. Dan kehancuran atau keterpurukan yang kamu rasakan atau kegagalan yang akan kamu alami nanti karena ada orang yang ngirim energi negatif ya. Ini kayaknya mulai menyebar ya kemana-mana berita tentang kegagalan. Atau di sini ada yang nambahin, kayak ada yang suka kayaknya ya, ada yang suka bahagia kalau lihat kamu itu terpuruk, kalau lihat kamu itu hancur. Ada yang nyimpan marah juga di sini, ada yang pernah mungkin pernah punya masalah dengan kamu ya. Jadi kartu ini mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada terhadap sesuatu hal yang mungkin ada yang berpura-pura baik di sini. Di depan kamu begitu baik, begitu bersimpati, tetapi ternyata di belakang kamu justru sebaliknya. Hal-hal seperti ini selalu ya ada dalam kehidupan.
ada orang yang gak suka, ada orang yang kasih pengaruh yang tidak baik, ada orang yang kayak nyebar fitnah tentang kamu, ada orang yang nuduh kamu melakukan sesuatu hal yang tidak kamu lakukan. Jadi kayaknya banyak hal yang mungkin mengejutkan nantinya. Kaget aja, kamu akan kaget nantinya, nggak nyangka, nggak pernah menduga. Apalagi di sini saat kamu mengetahuinya, ada yang kamu ketahui nih, ada yang kamu ketahui tentang seseorang yang bikin kamu itu nggak habis pikir ya, nggak habis pikir. Kok tega? Kok tega dia melakukan hal itu sama kamu? Kok tega ya? Padahal di sini kamu merasa semua baik-baik aja, tapi ternyata ada seseorang yang menyimpan kemarahan dan kamu nggak nyangka dia bakalan sejauh ini melakukan hal itu untuk jatuhin kamu. Ya kayak apa aja kayak dia lakukan ya, asal kamu ini terpuruk. Ini kayak perasaan dendam yang luar biasa ya. Jadi kamu tahu nantinya. Kaget pasti, terkejut ya. Tapi ya memang kadang ada hal-hal yang mau nggak mau ya sudah ditakdirkan ya, yang mau nggak mau harus kamu hadapi. Ya meski kamu tahu di sini kamu akan berusaha untuk tetap ya nggak balas ya. Ya cukup tahu aja dan cukup berhati-hati. Karena kalau balas nggak akan ada habisnya. Kalau balas juga nanti nggak ada bedanya kamu sama dia. Jadi ya kamu di sini berusaha untuk tetap fokus kepada kehidupan kamu, diri kamu sendiri. Ya cukup tahu aja. Yang terpenting di sini kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik, melindungi, menjaga tentang apa yang sudah menjadi milik kamu. Ya cukup tahu tentang orang-orang yang ingin menghancurkan kamu. Ya mungkin ada fitnah di sini. Menghancurkan mungkin dalam rumah tangga bisa, dalam karir bisa. Intinya seseorang ini menginginkan kamu terpuruk. Entah itu dalam sebuah hubungan, atau mungkin dalam usaha atau pekerjaan. Ya, tuh. Ada self love. Saya lihat di sini kamu sudah punya mental yang lebih kuat ya. Untuk meski tahu tentang orang-orang tersebut, kamu kayak udah nggak terlalu memikirkan. Ya artinya kamu sudah lebih enjoy, sudah lebih santai, kamu sudah lebih memahami lah ya. Kalau hidup kadang ada aja hal-hal yang seperti itu terjadi. Kadang ada aja sesuatu hal yang tidak kamu duga dan tidak kamu sangka. Ada aja yang terjadi. Oke, yang terpenting saat ini kamu berusaha untuk lebih fokus kepada diri kamu sendiri, untuk tidak termakan hasutan. Karena mungkin ada ya di sini yang kayak ngadu domba, ada juga di sini. Ada orang yang ngadu domba, ada yang mungkin menyampaikan perkataan orang yang negatif kepada kamu. Ini loh, seseorang itu ngomong ini tentang kamu, tapi kamu kayaknya udah nggak mau gubris. Terlepas orang yang mau ngadu domba kamu udah nggak mau terlalu mikirkan hal itu, karena kamu berpikir ya dalam hidup selalu ada aja yang seperti itu. Dan di sini juga ada yang ngadu domba juga. Ada juga yang tipikal orang yang suka ngadu domba seseorang ya, suka menyampaikan perkataan orang yang negatif yang nyakitin perasaan kamu. Tapi kamu di sini sudah lebih paham, sudah lebih mengerti ya, bahwa terkadang hidup selalu ada aja yang kayak gitu. Teman yang mungkin punya niat yang gak baik, teman yang bermuka dua, yang nyampain kata-kata yang nyakitin, yang ngadu domba, itu ada yang seperti itu. Ada friendship meski mungkin ada circle yang tidak sehat. Ada orang-orang yang mungkin sifatnya itu nggak baik ya, teman mungkin atau bukan keluarga mungkin bahkan ya. Tapi di sini kamu juga akan nantinya ketemu dengan orang-orang yang sepemikiran, mensupport, okay? Hal-hal yang positif, circle yang sehat itu artinya. Kamu akan temukan nanti ya, itu adalah perbandingan nantinya ya. Ya di saat kamu dipertemukan dengan orang yang gak baik, teman yang gak baik, atau pasangan yang gak baik ya, nanti kamu akan ketemu dengan orang yang baik, circle yang sehat, pasangan yang baik. Karena itu adalah sebuah proses untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi tetap berpikir
positif ya, tetap berprasangka baik. Meski apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini, meski banyak orang yang mungkin ingin melihat kehancuran kamu, tapi yang terpenting saat ini kamu tidak terpengaruh dengan kata-kata itu, tidak terpancing, tidak mau memperlihatkan kemarahan kamu, ya cukup cuek aja, anggap nggak tahu, anggap nggak dengar. Ya artinya kamu nggak mau lagi dikendalikan dengan perkataan orang, itu artinya. Kamu nggak mau dikendalikan dengan penilaian orang, dengan apa yang orang lain katakan tentang kamu nggak mau dengar lagi tentang hal itu. Ya artinya yang bisa mengendalikan diri kamu ya diri kamu sendiri, bukan perkataan orang, bukan orang lain atau siapapun. Yang bisa mengendalikan diri kamu ya kamu sendiri, kamu yang tahu arah kamu mau kemana, kamu nggak mau lagi dipengaruhi, dihasut, oke? Terbawa perasaan atau terbawa suasana atau gampang emosi terhadap mungkin ada yang ngadu domba, nggak lagi. Kamu sudah lebih punya pemikiran yang lebih maju saat ini untuk tidak terlalu peduli tentang hal-hal yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada super attractor, ada spiritual, ada I'm in way. Di sini ada step time, dan di sini juga ada show up for me. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang kadang hidup itu nggak mudah ya. Kadang ada hal-hal yang bikin kamu kecewa, kadang ada hal-hal yang bikin kamu putus asa. Tapi kembali lagi di sini, meski terkadang ada kesulitan, yakin nanti akan ada kemudahan untuk kamu. Jadi tetap yakin. Tuhan itu nggak akan kasih kamu cobaan di luar kemampuan kamu. Artinya apa yang kamu hadapi saat ini, Tuhan tahu kamu punya mental yang kuat ya. Kamu bisa menghadapinya, bisa melewatinya meski nggak mudah. Ya mungkin pernah melakukan kesalahan ya, nggak dipungkiri. Di antara kamu pernah melakukan sebuah kesalahan, pernah merasakan sebuah penyesalan yang sangat mendalam. Tapi nggak mau lama-lama dalam penyesalan itu. Kamu berusaha untuk bangkit ya. Kalau lama-lama dalam penyesalan itu akan semakin membuat kamu dalam keterpurukan ya. Jadi saat ini kamu berusaha untuk berpikir positif, berprasangka baik, meskipun pikiran positif ini nggak akan mampu merubah tentang apa yang terjadi di masa lalu, tetapi setidaknya pikiran positif ini akan membuat kamu jadi lebih bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Jadi kamu tahu bahwa untuk sampai di titik di mana di situ ada kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan, kedamaian, itu banyak tahapannya, banyak ujiannya dan banyak cobaannya. Ya mungkin banyak perjuangannya juga di sini atau banyak pengorbanannya. Oke, banyak air mata di sini untuk sampai di titik di mana kamu merasa lebih tenang, lebih damai. Ya mungkin ada juga yang sampai saat ini memilih untuk tetap sendiri ya. Karena mungkin ada yang baru hancur, ada yang baru gagal hubungannya, hidupnya. Tapi kegagalan itu, entah itu sebuah perpisahan, itu bukan akhir dari segalanya, tetapi justru itu adalah awal yang baru yang akan dimulai. Jadi pikiran kamu itu harus tetap positif. Jangan sampai terpengaruh dengan pikiran-pikiran negatif yang bikin kamu itu semakin dalam keterpurukan. Ya percaya kepada sebuah proses dan nikmati proses itu, karena di saat kamu memaksakan atau mentargetkan, di saat itu nggak nyampe, itu bakalan bikin kamu down, hancur. Jadi nikmati proses itu, karena nanti ada naik turunnya, ada maju mundurnya, ada gagalnya. Tapi di sini kamu tahu itu adalah sebuah proses yang akan mengantarkan kamu kepada kehidupan yang lebih luar biasa. Artinya di sini kamu sudah tidak mau lagi tentang ya mungkin perubahan secara instan ya. Karena kalau instan biasanya nggak akan bertahan lama.
Karena kamu merasa gampang mencapai hal itu, tapi di saat kamu memilih untuk berproses dan mikir, nggak mudah untuk kamu sampai di titik ini, maka dengan sendirinya kamu akan berusaha untuk menjaga, melindungi tentang apa yang sudah kamu miliki. Karena kamu sadar, nggak mudah loh untuk sampai di titik ini, banyak perjuangannya, banyak air matanya, banyak pengorbanannya. Kadang harus memilih sesuatu hal yang kadang sama baiknya, dilema, dalam kegalauan, dalam kegelisahan, tentang apapun itu. Karena untuk bangkit itu, untuk kembali melangkah itu kadang banyak ya ujiannya. Ada yang ngalang-ngalangin kamu, ada yang menyulitkan kamu, ada yang gak suka lihat kamu berproses, atau bahkan ada yang iri dengan pencapaian kamu, ada yang iri dengan apa yang kamu miliki, ada yang seperti itu. Tapi ya kembali lagi, di sini apapun yang orang lain pikirkan, apapun yang orang lain nilai tentang kamu, yang terpenting saat ini kamu berfokus kepada diri kamu untuk lebih tahu apa yang pantas untuk kamu dan apa yang tidak, apa yang baik untuk kamu dan apa yang tidak. Dan kamu yakin di sini kamu seseorang yang punya kemampuannya, punya potensi untuk bisa melewati hal-hal yang tidak mudah, untuk bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Meski mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan ya nggak dipungkiri ya, setiap kita pernah melakukan kesalahan. Tapi kamu sadar di sini ya, memahami kesalahan itu adalah kesempatan untuk kamu belajar lagi dan belajar lagi. Meski gagalnya tidak hanya sekali, meski gagalnya itu berulang kali, tapi kamu sadar itu adalah tahapan untuk kamu bisa memiliki sesuatu hal yang hebat dan luar biasa. Jadi tetap butuh kesabaran, mutu mental yang kuat, pikiran yang positif untuk melewati hal-hal yang tidak mudah dalam kehidupan kamu. Karena memang selalu ada pro dan kontra ya dalam hidup. Tapi di sini kamu yakin akan ada saatnya kamu benar-benar akan sampai di tujuan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujiannya, apapun cobaannya dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!